Rahim yang dipinjam sahabatku. Bab 14. Kenyataan yang disembunyikan. Tasya berharap bahwa apa yang dia katakan tadi malam kepada Kenzo tidak membuat laki-laki itu bertanya lebih lanjut tentang siapa pria yang dia cintai. Dia ingin agar Kenzo tidak pernah tahu dengan perasaan yang dia miliki terhadap pria itu. Tasya merasa sangat beruntung karena Kenzo tidak bertanya lagi tentang apa yang mereka bicarakan tadi malam sebelum menuju alam mimpi. Terbukti tadi pagi, laki-laki itu bersikap biasa saja saat berangkat ke kantor. Namun, Tasya tetap khawatir kalau sewaktu-waktu suaminya itu menanyakan siapa pria yang dia cintai. Saat ini, waktu telah menunjukkan pukul 5:15 WIB sore. Hati Tasya makin tidak karuan menyambut Kenzo yang tidak lama lagi akan pulang kantor. Untuk mengisi waktu dan menjauhkan pikiran dari yang tidak diharapkan, dia akhirnya memilih membantu Biina menyiram tanaman di halaman depan rumah. Tiba-tiba, Siska menghampiri kedua wanita itu dan memperhatikan kegiatan mereka dari teras. Dia memperlihatkan wajah tidak suka kepada Tasya dan Biina. Dirinya berasumsi bahwa apa yang dilakukan sahabatnya saat ini semata-mata hanya untuk mencari perhatian Kenzo yang tidak lama lagi akan kembali dari kantor. "Tasya, kamu ngapain?" Siska berteriak memanggil Tasya. Tasya langsung menoleh ke arah suara itu. "Aku lagi temanin Biina, sis." Dia memberikan jawaban atas pertanyaan Siska. "Mau cari muka di depan Mas Kenzo?" Tasya terkejut mendengar apa yang Siska ucapkan. Tanpa menunggu lama, wanita itu pun menghampiri sahabatnya tersebut ke teras. "Maksud kamu apa, sis?" tanya Tasya setelah duduk di depan Siska. "Kamu tahu kalau Mas Kenzo sebentar lagi pulang kantor. Kamu sengaja terlihat baik di depan suamiku." Tasya benar-benar tidak menyangka kalau sahabatnya tega memberikan tuduhan yang tidak pernah dia pikirkan. "Kenapa kamu selalu berpikiran buruk terhadapku, sis?" Tasya tidak mengerti dengan sikap sahabatnya yang telah berubah drastis. "Karena semenjak ada kamu, hidupku tersiksa." "Tersiksa? Maksud kamu apa? Bukannya kamu yang memintaku memasuk ke kehidupanmu dan Mas Kenzo? Sebenarnya siapa yang menderita? Aku atau kamu?" Tasya tidak sanggup lagi mendengar tuduhan Siska. "Tapi kenyataannya, kamu menikmati hidup berdampingan dengan suamiku." "Aku gak ngerti dengan jalan pikiran kamu, sis. Kamu pasti tahu kalau aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini jika kamu tidak memintanya. Aku tidak pernah merasa hidup bahagia bersama suamimu. Aku bertahan sampai saat ini karena berhutang budi padamu. Aku tidak pernah menginginkan menjadi istri kedua suamimu." Ucapanmu itu lain di mulut, lain di hati. Siska kembali menyalahkan Tasya. Sementara Biina yang masih menyirami tanaman telah mendengar pembicaraan kedua istri majikannya itu. Wanita tersebut sangat kasihan melihat Tasya yang sangat sedih mendengar tuduhan Siska. Dia ingin berbuat sesuatu, tetapi tidak kuasa. Biina sangat tahu bagaimana perasaan Tasya saat ini. Dia berpikir bahwa tidak ada seorang ibu yang akan sanggup berpisah dengan buah hati yang telah dikandung selama 9 bulan. Biina tidak kuasa membayangkan penderitaan yang dialami istri kedua Kenzo. "Kamu tega ngomong seperti itu pada aku, sis. Dulu, kamu memohon agar aku bersedia melahirkan anak untuk keluarga ini. Setelah aku bersedia memenuhi permintaanmu, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu justru menuduhku membawa penderitaan. Padahal sudah jelas kamu tahu, aku yang menderita dengan pernikahan yang kamu minta. Aku sama sekali tidak pernah berniat menikah dengan suamimu." Tasya akhirnya mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini. Dia tidak tahu
Kalau Kenzo telah mendengar apa yang keluar dari bibirnya. Maksud kamu apa, sayang? Laki-laki itu menatap serius ke arah Tasya. Tanpa memberikan jawaban, Tasya segera beranjak dari tempat itu menuju kamar. Sementara Siska langsung menunjukkan wajah memelas agar Kenzo memberikan perhatian kepadanya. Wanita itu bersikap bertolak belakang dari sebelumnya. Kamu dengar sendiri apa yang Tasya katakan, Mas. Dia terpaksa menikah denganmu. Seharusnya dia tidak boleh berkata seperti itu. Padahal kamu selalu bersikap baik padanya. Bahkan kamu mengaku mencintainya. Inikah balasan atas cinta yang kamu berikan, Mas? Siska berusaha agar Tasya terlihat bersalah di mata Kenzo. Itu tidak mungkin. Aku yakin kalau Tasya ikhlas mengandung anakku, aku bisa melihat sikap yang dia tunjukkan. Kenzo berusaha untuk tidak mempercayai apa yang Siska katakan. Cintamu telah membutakan hatimu, Mas. Siska kesal kepada suaminya itu. Kenzo tidak memedulikan apa yang Siska lontarkan. Dia pun beranjak meninggalkan wanita itu, lalu melangkah memasuki rumah. Dia ingin mendengarkan penjelasan dari perempuan yang saat ini telah mengandung anaknya. Dia ingin tahu yang sebenarnya dari bibir Tasya. Kenzo mengetuk pintu kamar Tasya yang sengaja dikunci dari dalam. Wanita itu sangat kesal dengan semua tuduhan yang Siska berikan terhadap dirinya. Sekarang dia tidak peduli lagi, walaupun Kenzo telah mendengar kekesalan hatinya. Dia melakukan semua itu agar dapat menolak perasaan yang telah tumbuh untuk Kenzo. Dia tetap ingin membuktikan kalau dirinya tidak pernah mencintai Kenzo di depan Siska. Walaupun kenyataannya dia tidak dapat memungkiri rasa cintanya untuk calon ayah dari anaknya tersebut. Sayang, buka pintunya. Kenzo memanggil Tasya sambil mengetuk pintu kamarnya. Tanpa menunggu lebih lama, benda keras itu pun terbuka. Tasya berdiri di depan suami yang saat ini telah dia cintai. Kenzo langsung meraih tangan Tasya, lalu mereka pun berjalan menuju sofa di kamar tersebut. Kenapa kamu ngomong seperti itu, sayang? Tanya Kenzo kepada Tasya setelah mereka duduk. Itu kenyataan. Aku tidak pernah berniat menikah denganmu. Kewajibanku hanya ingin melahirkan anakmu. Kamu akan tetap menjadi milik Siska selamanya. Hanya itu, Mas. Tasya tidak mampu menahan bening kristal dari pelupuk matanya agar tidak jatuh membasahi pipi. Itu gak mungkin, sayang. Aku melihat ada cinta di matamu. Kalau kamu terpaksa mengandung anakku, tidak mungkin kamu menangis. Kenzo mengusap air mata Tasya. Kamu salah, Mas. Aku gak mungkin mencintaimu, karena wanita yang pantas memberikan cinta untukmu hanya Siska. Aku ikhlas mengandung anakmu untuk membalas semua kebaikan Siska padaku. Tasya tetap mengelak. Air matamu ini sudah membuktikan kalau kamu mencintaiku. Aku tahu itu. Kalau kamu ingin bukti kalau aku tidak mencintaimu, aku akan penuhi setelah anak ini lahir. Kamu akan tahu kalau tujuanku menikah denganmu semata-mata hanya untuk anakmu, Mas. Tasya memegang perutnya. Apa maksud kamu, sayang? Kenzo memegang kedua pipi istrinya itu. Tunggu aja 3 bulan lagi, Mas. Kamu akan mengetahui jawabannya. Aku akan membuktikan kalau aku tidak mencintaimu, tapi aku terpaksa menikah denganmu. Kenzo tidak membiarkan Tasya berbicara yang dianggap menyakitkan. Dia segera menghentikannya dengan memanjakan bibir Tasya hingga membuat wanita itu terdiam. Dia tetap melanjutkan aksinya karena tidak mendapatkan penolakan. Tasya tidak kuasa menolak apa yang Kenzo lakukan. Dia hanya terdiam dan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa karena mendapatkan cinta dan kasih sayang Kenzo. Walaupun dirinya sadar bahwa apa yang dia pikirkan saat ini akan menyakiti hati sahabatnya. Mas, aku mohon, berhenti melakukan ini. Kenzo pun menghentikan aksinya. Kenapa, sayang? Kamu masih ingin mengelak atas cinta yang kamu miliki untukku?
Tasya tidak percaya melihat air mata Kenzo. "Kamu kenapa nangis, Mas?" Tasya mengusap air mata laki-laki yang mencintainya itu. "Hatiku sakit ketika wanita yang sangat aku cintai mengaku terpaksa menikah denganku." Tasya langsung menjauhkan tangannya dari wajah Kenzo. Dia berusaha berdiri dan ingin beranjak dari sofa. Akan tetapi, Kenzo menghentikan langkahnya dan kembali meminta Tasya duduk di sampingnya. Dia memeluk erat perempuan yang telah menyerahkan diri seutuhnya kepadanya. Dia sangat yakin kalau istrinya itu yang terbaik untuknya. "Aku mohon sayang, jangan pernah ngomong seperti itu lagi. Tujuanku menikahimu tidak semata-mata karena akan melahirkan anakku. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Aku sudah lama terpesona melihatmu sebelum kamu menjadi istriku." Akhirnya, Kenzo mengatakan kejujuran yang selama ini dia sembunyikan. Sementara Tasya sangat terkejut mendengar pengakuan yang keluar dari bibir Kenzo. Dia pun melepaskan pelukan suaminya itu. Apakah Tasya akan luluh setelah mendengar pengakuan Kenzo?